Start. Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya Der Aldrik akan mempresentasikan tentang turunan atau yang lebih sering kita kenal dengan diferensiasi atau seling. Jadi kita mulai ke definisi terlebih dahulu. Turunan atau diferensiasi. Jadi turunan itu adalah perubahan nilai terhadap perbedaan variabel yang kita masukkan seiring waktu. Sebenarnya tidak perlu seiring waktu, tapi terhadap variabel yang Anda ingin masukkan. Oke, jadi sekarang kita akan memulai dengan notasi terlebih dahulu. Jadi untuk turunan, notasi yang dipergunakan di kalangan umum ada dua, yaitu notasi yang dipergunakan yang diciptakan oleh Isaac Newton yang lebih sering kita kenal dengan F aksen X atau Y aksen. Lalu untuk yang kedua adalah notasi Leibniz. Leibniz adalah seorang matematikawan yang sebenarnya terlebih dahulu. Sebenarnya Leibniz ini duluan menciptakan notasi turunan dan isi turunannya juga dari Newton. Tetapi ya karena Newton lebih terkenal pada saat itu, jadi ya Newton yang lebih terkenal dengan pencipta kalkulus. Disimbolkan dengan d per dx. Ini artinya turunan atau diferensiasi y terhadap x. Oke. Jadi sudah. Jadi terdapat konsep limit dalam turunan, yaitu misal saya punya suatu fungsi fx. Jadi turunan dari suatu fungsi acak fx dapat didefinisikan sebagai f x sama dengan limit dari x mendekati 0 f x tambah h min fx per h. Ini adalah definisi limit yang dipergunakan dalam turunan. Oke. Jadi kita langsung saja masuk ke beberapa rumus pokok yang sering dipergunakan di kalangan umum, terutama siswa SMA. Oke, kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu jika kita mempunyai fungsi fx yang bentuknya seperti ax pangkat n dengan a konstanta apapun itu, dan a merupakan bilangan bulat dan n juga merupakan bilangan bulat, maka turunannya adalah n kali a x n-1. Lalu yang kedua, jika kita mempunyai fungsi yang merupakan perkalian dari dua buah fungsi acak yang berbeda, sebenarnya sama juga tidak apa-apa, tapi yang untuk dua fungsi yang sama kita punya aturannya tersendiri yang akan kita bahas di yang nomor 4. fx sama dengan ux kali vx dengan ux dan vx dua fungsi yang berbeda, maka turunannya adalah u aksen x atau turunan dari ux kali vx fungsi vx plus ux dan kali turunan dari vx. Ya. Lalu kalau ada perkalian pasti ada pembagian juga.
Maka untuk nomor 3 ini adalah untuk fungsi fx, di mana fx yang merupakan fungsi dari, maksud saya pembagian dari dua fungsi berbeda. Di sini dua fungsi ini tidak mungkin sama, karena kalau fungsi ini sama maka akan menghasilkan fx sama dengan 1. Jadi dua fungsi ini harus berbeda. Ya. Maka turunan dari fx adalah turunan dari ux kali vx minus fungsi ux kali turunan dari dibagi fungsi vx kuadrat. Ini adalah untuk nomor 3, di mana merupakan fungsi pembagian. Lalu yang terakhir adalah ketika fungsi fx merupakan suatu perpangkatan m dari suatu fungsi ux. Di sini ada suatu istilah yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan bentuk fx seperti ini. Namanya adalah aturan rantai atau chain rule. Jadi kita pakai aturan rantai, di mana turunannya adalah n kali fungsi itu sendiri pangkat n min 1 dikali lagi fungsi turunan dari fungsi ux. Jadi dalamnya kita juga turunkan. Ya, begitu kira-kira rumus dasarnya. Lalu kita akan lanjutkan ke contoh soal. Untuk nomor 1, misal kita punya suatu fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 2x minus 3. Maka sesuai aturan nomor 1 tadi yang ada di rumus dasar yang telah saya jelaskan sebelumnya, turunannya adalah n ini kita kalikan dengan 5, jadi 3 kali 5 x. Karena n nya 3 berarti n kurang 1, ada di pangkatnya, berarti 3 kurang 1 kurang 2 kali 4 sama juga tambah, karena ini hanya 1, jadi 1 kali 2 x 1 kurang 1. Karena ini min 3 ini seperti perkalian dari min 3 kali 1, atau dengan kata lain x pangkat 0. Jadi ini suatu konstanta jadi hilang. Jadi kita tidak usah tuliskan. Lalu kita tinggal kalkulasi. Ini x pangkat 1 min 1 jadi x pangkat 0 yang menghasilkan 1. Jadi sama aja dengan 1 kali 2 kali 1. Ini adalah jawaban untuk soal nomor pertama. Lalu untuk nomor 2, untuk misalnya saya punya fungsi fx sama dengan 5x plus 2 3x kuadrat min 4. Berdasarkan aturan nomor 2 pada rumus dasar tadi, kita harus cari satu-satu turunannya. Kita bisa anggap ini adalah ux dan ini adalah vx. Maka mari kita cari terlebih dahulu turunan untuk masing-masing fungsi. Karena ux adalah 5x tambah 2, maka u aksen x adalah 5 dan vx adalah 3x kuadrat min 4, maka v aksen x adalah 6x. Karena kita tahu bahwa turunannya memiliki rumus turunan dari ux kali vx plus ux kali v aksen x. Maka kita tinggal masukkan u aksen
absen X adalah 5, Vx adalah 3x kuadrat min 4 plus Qx adalah 5x plus 2 kali V absen X adalah 6x menjadi 5x kuadrat 20 plus 30x kuadrat plus 11x, maka menjadi 45x kuadrat plus 12x min 20. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Lalu untuk soal nomor 3, kita akan berikan soal tentang pembagian, yaitu fx sama dengan 7x min 8 per 3x tambah 1. Sama juga kita anggap ini ux dan kita anggap ini vx, maka kita cari terlebih dahulu turunan dari kedua fungsi. Ux x min 8 berarti u aksen x sama dengan 7, vx sama dengan 3x plus 1, v aksen x sama dengan 3. Rumusnya adalah u aksen x vx min u x v aksen x per vx kuadrat. Kita tinggal masukkan 7 3x plus 1 min 7x min 8 pada 3 3x 1 kuadrat. Ini 21x plus 7 min 21x plus 24 per 9x kuadrat plus 6x plus 1. Maka ini habis jadi 31 per 9x kuadrat plus 6x plus 1. Ini adalah untuk nomor 3. Lalu soal terakhir yang kita gunakan untuk aturan rantai, yaitu turunan dari 11x min 20 pangkat 3. Kita tahu bahwa rumusnya adalah n kali ux n min 1 dan turunan dalamnya. Ini kita anggap ux, maka u absen x nya adalah 11. Maka rumus ini kita tinggal masukkan 3 11x min 20 2 11 3 ya, sampai sini saja sudah cukup. Jadi tadi kita telah membahas mulai dari definisi, dari notasinya, konsep limit dalam turunan, 4 rumus dasar, perkalian, pembagian, formula dasar, serta aturan rantai yang kita telah gunakan dalam contoh soal. Ya, ini dan barusan penerapannya dalam soal-soal. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Terima kasih.